Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Nggih. Apa kamu Dek? Alhamdulillah baik juga, Bu. Nggih, saya ini mau minta tolong nggih, Bu, untuk memenuhi tugas akhir saya untuk wawancara tambahan mengenai literasi di sekolah. Ya, boleh. Nggih. Langsung saja nggih, Bu. Ya, bisa dimulai. Nggih. Yang pertama saya akan menanyakan tentang implementasi program. Selama ini kan kampus mengajar 5 di SD Negeri 1 Karanganyar kan sudah menerapkan literasi dan numerasi ya, Bu. Nah, ini yang mau saya tanyakan untuk di bidang literasi saja. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang program literasi yang diterapkan mahasiswa kampus mengajar di sekolah? Iya, untuk program yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa dalam kampus mengajar kemarin itu sudah terlaksana, kemudian juga berjalan dengan lancar, bagus, ada perkembangan untuk anak-anak juga. Nah, program literasi itu sebenarnya sebelumnya juga sudah dilaksanakan di SD 1 Karanganyar. Tetapi dengan adanya kampus mengajar, dibantu oleh para mahasiswa, anak-anak lebih bersemangat dalam menjalankan program-program literasi yang awalnya anak-anak itu hanya beberapa saja. Ini kebanyakan semua anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan literasi dengan sukarela, tanpa harus dipaksa oleh bapak ibu guru ataupun mungkin dari orang tua di rumah. Jadi untuk program literasi yang diterapkan oleh mahasiswa itu sudah bagus sekali di sekolah SD Negeri 1 Karanganyar. Baik. Kemudian untuk program literasi, kegiatan literasi yang dilakukan di sekolah apa saja nggih, Bu? Kemarin yang sudah dilaksanakan itu, yang pertama ada kegiatan Asmaul Husna setiap pagi. Jadi setelah bel masuk itu kan kemarin sudah diadakan Asmaul Husna setiap pagi. Kemudian dijadwal membaca rutin oleh anak-anak yang sudah dijadwal oleh mahasiswa. Kemudian setelah itu baru anak-anak dilatih membaca lagi oleh bapak ibu guru masing-masing. Jadi sampai sekarang walaupun program kampus mengajar itu mereka sudah kembali ke kampus masing-masing, tetapi pelaksanaan itu sampai sekarang juga masih rutin dilaksanakan. Jadi setiap pagi ada Asmaul Husna, kemudian membaca 15 menit yang sudah diberikan jadwal, kemudian membaca bersama. Baik. Kemudian untuk efektivitas programnya, apakah Ibu melihat perubahan dalam minat baca anak sejak mengikuti program ini? Ya, ada perubahan yang sangat signifikan. Yang kemarin anak-anak itu baru mengenal sebuah bacaan-bacaan saja, tapi sekarang anak-anak sudah tahu bacaan-bacaan bermutu. Mereka bisa memilih bacaan literasi yang baik untuk mereka, kemudian mereka bisa menyusun karakteristiknya, mereka tahu makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar membaca, tapi anak-anak bisa ikut serta memahami apa yang anak-anak baca atau isi bacaan yang mereka baca setiap hari. Perubahannya sangat signifikan. Yang awalnya mungkin anak-anak itu masih ada beberapa yang terbata-bata dalam membaca. Sekarang anak-anak itu sudah sangat lancar sekali dalam membaca. Mereka bisa memilah sebuah cerita yang bermutu atau bacaan-bacaan yang bermutu. Bahkan sekarang untuk SD 1 Karanganyar mendapatkan bantuan beberapa buku yang bisa digunakan anak-anak untuk kegiatan literasi setiap hari. Baik. Kemudian bagaimana Ibu menilai efektivitas program literasi ini? Halo? Gimana? Kemudian bagaimana Ibu menilai efektivitas program literasi? Suaranya terputus, gimana? Halo, sudah jelas, Bu? Ya, sudah jelas. Bagaimana Ibu menilai efektivitas program literasi ini?
Halo, suaranya terputus lagi. Sudah jelas, Bu. Halo? Ya, sudah jelas. Nggih. Bagaimana Ibu menilai efektivitas program literasi di sekolah? Untuk efektivitasnya sangat efektif. Jadi anak-anak lebih dari belajar anak yang lain dalam segi yang lain, tidak hanya sekedar baca saja. Yeah. Kemudian Ibu, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Kemudian tantangan dan dukungan ya, Bu. Kira-kira apa tantangan terbesar dalam mengkoordinasikan program literasi ini? Untuk tantangannya itu yang paling utama itu minat baca siswa itu sendiri. Karena untuk menumbuhkan minat baca para anak-anak itu juga butuh banyak hal yang perlu kita lakukan. Karena ketika kita meminta mengajak atau bagaimana caranya agar anak-anak itu mau membaca itu sangat sulit. Pada zaman sekarang kan karena sudah banyak gadget, anak-anak lebih tertarik dengan gambar-gambar atau sebuah cerita yang ada di gadget. Padahal belum tentu sebuah cerita yang di gadget itu berpengaruh positif kepada anak-anak. Para bapak ibu guru atau kemarin kegiatan para mahasiswa itu hanya dilakukan kan sudah menumbuhkan minat belajar atau minat literasi dalam membaca. Tapi anak-anak juga belum betul-betul minat dalam membaca. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya bermain atau hanya sekedar melihat gambar atau dan sebagainya. Jadi tantangan yang paling terbesar itu adalah menumbuhkan minat belajar anak. Kemudian bagaimana sekolah mendukung siswa dalam mengikuti program literasi? Untuk program untuk sekolahan dalam mendukung minat anak dalam literasi itu sudah disediakan berbagai macam buku yang bermutu. Bapak Ibu guru sudah menyiapkan macam-macam bacaan ataupun macam-macam buku yang sudah bermutu, buku-buku yang memang isinya itu bermanfaat, mengarahkan anak untuk ke hal yang positif. Bahkan banyak sekali buku-buku cerita yang karakteristiknya bisa disambungkan dengan materi pembelajaran saat ini. Baik. Kemudian Bapak Ibu guru juga sudah menyiapkan jam-jam tertentu yang bisa digunakan anak-anak untuk menumbuhkan kegiatan literasi. Tidak hanya fokus pada pelajaran sesuai kurikulum saja, tapi literasi juga sudah difokuskan. Pertanyaan selanjutnya, apakah sekolah sudah ada kerjasama dengan pihak eksternal, misalnya kayak perpustakaan atau komunitas untuk mendukung program literasi? Untuk saat ini belum ada. Kalau perpustakaan, kita hanya menggunakan perpustakaan yang ada di sekolah. Untuk buku-buku yang ada di perpustakaan, kita sudah cukup memadai. Walaupun misalkan pun masih kurang, kita sudah punya buku elektronik. Jadi beberapa waktu yang lalu, setelah kampus pengajar itu pamit, kemudian kembali ke kampus, saya sendiri dengan ibu kepala sekolah itu dapat undangan ke Semarang untuk kegiatan kolaborasi literasi. Di situ kita mendapatkan bahan-bahan atau materi yang isinya mengenai buku-buku yang bermutu. Dalam 3 hari itu kita sudah banyak sekali proses pembelajaran atau pengenalan macam-macam bacaan. Jadi waktu itu kita sudah memberikan macam-macam buku ataupun bahan-bahan yang bisa digunakan anak-anak, walaupun ada beberapa yang berupa bacaan digital. Kemudian untuk keterlibatan siswa, Bu, bagaimana respon siswa terhadap kegiatan literasi yang sekolah terapkan? Untuk respon anak sangat positif. Anak-anak juga bersemangat, walaupun ada beberapa minat anak yang kurang, tapi kebanyakan anak-anak itu bersemangat dalam berliterasi. Karena beberapa hari dalam 1 minggu itu kan dijadwalkan bercerita.
nanti bergantian sudah dijadwalkan. Ketika anak-anak mendengarkan cerita dari salah satu atau dua temannya, mereka akan menjadi tahu tentang hal-hal baru, pengalaman baru, dan ilmu-ilmu baru. Sehingga mereka bisa dengan mudah dan terbiasa menemukan sebuah karakteristik dalam sebuah cerita. Kemudian kira-kira aktivitas literasi apa nggih Bu yang paling disukai oleh siswa? Untuk aktivitas literasi, anak-anak lebih suka pembacaan cerita dongeng. Biasanya kalau tadi beberapa hari dalam 1 minggu itu sudah dijadwalkan anak-anak bercerita sesuai dengan karakteristik dan juga sesuai dengan materi di hari tersebut. Kemudian untuk evaluasi dan feedback, bagaimana sekolah memantau dan mengevaluasi kemajuan literasi siswa? Untuk evaluasi, kita melakukannya dalam waktu 1 minggu sekali. Untuk evaluasi tersebut biasanya kalau memang ada beberapa buku bacaan yang kurang memberikan semangat kepada siswa, atau buku bacaan tersebut sekiranya kok anak-anak sulit untuk memahami, kita bisa mencari buku bacaan yang bermutu yang lain. Kemudian kita bisa menggunakan metode yang lain, misalkan tidak hanya membaca, mendengarkan, tapi kita saling bergantian membaca, atau misalkan kita ubah menjadi membaca bersama, atau dengan saling koreksi bacaan, dipasangkan dua orang. Jadi untuk kegiatan itu tidak terfokus pada satu kegiatan saja, kita banyak sekali variasi yang bisa menumbuhkan semangat anak. Kemudian kira-kira apa nggih Bu indikator keberhasilan program literasi yang sekolah gunakan? Untuk indikator, karena kita konsisten. Kita konsisten, kemudian kita juga sering memantau anak. Bapak Ibu guru juga selalu mencari bahan bacaan atau materi yang baru, tidak hanya itu saja, sehingga anak-anak akan terus bersemangat untuk berliterasi. Baik. Kemudian saran Ibu untuk meningkatkan program literasi ini? Sarannya hanya satu, cari bacaan yang bermutu dan menarik untuk siswa. Karena anak-anak usia sekarang itu kan mereka sudah terbiasa mendapatkan hal-hal baru melalui gadget, hal-hal baru melalui televisi dan sebagainya. Anak-anak akan jenuh kalau hanya sekedar literasi dengan tulisan saja. Mereka akan lebih bersemangat dengan sebuah cerita yang ada gambarnya yang menarik, atau beberapa tokoh yang mereka sukai, misalkan tokoh hewan, tokoh yang lainnya, dan sebagainya. Kemudian literasi juga tidak hanya membaca, tetapi menentukan karakteristik dalam sebuah gambar, atau bisa juga mereka menggambar dan membuat sebuah cerita. Jadi tidak hanya terfokus pada sebuah bacaan. Baik. Kemudian rencana jangka panjang sekolah dalam meningkatkan literasi siswa, kira-kira apa nggih Bu? Untuk jangka panjangnya kita akan tetap melaksanakan kegiatan yang sudah. Kemudian kita akan cari inovasi-inovasi terbaru mengikuti perkembangan zaman, tidak hanya melalui buku-buku saja, kita juga sekarang sudah melalui digital. Kita kalau punya buku-buku yang berupa digital, kita sudah share melalui grup-grup WhatsApp pada anak-anak, yang melalui grupnya itu kan orang tua sudah ada grup, kita share, kita berikan kepada orang tua, untuk orang tua memantau anak-anak untuk literasi di rumah juga, tidak hanya di sekolahan. Baik Bu, untuk sesi wawancaranya sudah cukup nggih Bu, matur suwun.